Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mbak Pucoki di siaran tunda yang sangat tidak berfaedah ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini kita akan podcast dengan salah satu item yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan kita akan tanya-tanya langsung bagaimana dia bisa menjadi salah satu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dan kita langsung saya perkenalkan, tidak usah berlama-lama lagi. Inilah dia Pak Air. Halo, nama saya Pak Air. Saya berasal dari kehidupan manusia. Kalau tidak ada saya, manusia bisa apa? Ayo. Oke, inilah dia Pak Air, dan Pak Air ini adalah salah satu yang bisa memberikan kehidupan bagi manusia. Dan kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang apa sih fungsi dari air ini sebenarnya. Langsung saja kita tanya Pak Air. Selamat malam Pak Air ya. Semoga Pak Air ini bisa menjadi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak juga yang menyepelekan tipe air ini yang tidak banyak. Kan kita dalam kehidupan itu harus minum kurang lebih 2 liter per hari. Bagaimana tanggapan Pak Air itu? Ya, memang kalau dari saya sendiri sebagai selaku Pak Air ya, saya ini menyarankan kepada seluruh manusia untuk dapat minum 2 liter per hari. Soalnya kita ini di dalam tubuh, yang di dalam tubuh manusia itu ada berapa persen air di dalamnya. Jadi kalau air berkurang, maka energi manusia juga berkurang. Jadi untuk yang orang-orang yang biasa begadang dan lain sebagainya, tolonglah sehatkan diri Anda, sayangi diri Anda. Oh, oke. Itu sebenarnya saya mau tanya sebentar. Cuma tipe air sudah jelaskan, dan saya tertarik itu menyayangi diri Anda dengan menggunakan air. Minumlah air sebanyak 2 liter kan? Bagaimana dengan harusnya minum air itu dari jam berapa ke jam berapa supaya orang tidak kekurangan air atau dehidrasi? Ya, kalau saran dari saya sih sebenarnya sudah banyak yang kasih tahu dari dokter dan juga para pakar kesehatan untuk dapat minum air 2 liter per hari itu mulai dari pagi sampai sore. Kalau mau minum air di malam hari, pernah saya baca di salah satu artikel. Tunggu ya. Pernah saya baca di salah satu artikel. Ada mata ngana ini atau tidak ada mata bos? Ngana apa karena mau asal-asal begitu? Jadi begini, maksudnya saya kan juga pernah dengar, pernah baca juga, biar bagian-bagian saya juga ada sekolah dong. Begini, jangan bantah dulu saya. Bahwasanya minum air di pagi sampai sore itu bisa menyehatkan. Pokoknya pas-pas 2 liter. Kalau nih manusia minum setelah maghrib, itu nanti akan membuat kantung kemih ataupun ginjal Anda akan bekerja ekstra begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada malam hari itu tubuh kita itu dihususkan untuk istirahat. Kalau kamu istirahat baru minum air banyak di malam hari, kasihan ginjal, batahan menipe air kincing dan lain sebagainya. Oh, oke. Air dapat berguna bagi manusia. Jadi minum air 2 liter dari pagi sampai sore. Kalau malam disarankan untuk minum air sedikit-sedikit, begitu saja setahu ya. Minum air sedikit. Kalau orang suka minum air malam berarti tidak minum air. Minum air malam supaya sedikit supaya orang ginjal, orang punya kantung kemih itu tidak pol dengan air ya. Iya, supaya kita punya ginjal dengan kantung kemih itu tidak pol dengan air. Kalau pol dengan air ini kan setengah mati, sekali-sekali bangun, bakincing, bangun sekali-sekali. Ada kasih tahu balik itu cerita. Baru bagaimana ini Pak Air? Saya tertarik dengan Pak Air bilang itu air kincing, air apa begitu. Kalau menurut Pak Air sendiri, kira-kira ada bermanfaat air itu apa saja? Maksudnya begini, selain air tipe air ini, apalagi sumber air kehidupan, sumber kehidupan? Ya, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ada 2 macam air yang bisa memberi kehidupan kepada manusia. Pertama itu air minum seperti saya, karena seperti saya bilang tadi 2 liter per hari itu bisa memberikan kehidupan kepada manusia. Baru yang kedua adalah air mani. Maksudnya apa ini? Air minum, oke, tiba aku tahu air minum bisa memberikan kehidupan.
Baru yang kedua ini air mani. Maksudnya apa ini air mani? Ya, coba jelaskan. Kan begini, air minum seperti saya kan bisa menghilangkan dahaga, baru bisa menghilangkan dehidrasi, bisa membuat orang segar dan lain sebagainya kan. Baru dengan air mani juga, air mani itu bisa membuat manusia. Oh iya. Secara biologis dan kalkulus dan juga geografis terserah apa itu, memang sih ada dua macam air yang bisa memberikan kehidupan. Ini Pak air yang bilang. Pertama air minum, baru yang kedua adalah air mani. Ilong lama air mani, astagfirullah. Iya, tapi secara IPA ya, itu terang itu edukasi bahwa ada dua air yang bisa memberikan kehidupan. Seperti yang dia bilang tadi ya. Air minum dan air mani. Jadi astaga, ngana ini ente kadang-kadang ente le. Astaga lah. Oke. Skip. Jangan terlalu banyak baku sede ya. Kita orang tanya lebih lanjut lagi. Jelaskan kenapa ada dua air kehidupan yang ente jelaskan tadi itu Pak Air. Ya, seperti saya bilang dari saya tadi sebelumnya ya, bahwa air minum itu bisa membuat hidup, begitu juga air mani bisa juga membuat orang hidup. Ya. Tanpa air mani, bagaimana kita orang bisa hidup ya? Tapi kecuali yang mandul. Ya, apa ada cerita mandul di sini? Ada cerita tentang air ini, air, ente air ya, tidak usah skip saja itu air mani, oke? Orang cerita tentang ente saja sebagai Pak Air, oke? Pak Air ini sudah seberapa, kalau macam di Gorontalo kan, Gorontalo sendiri memang air masih gampang didapat. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang ada di Afrika sana, di tempat-tempat yang gersang? Bagaimana? Kan ente seharusnya ada di sana juga. Ya bagaimana juga ya, di sana itu kan gersang, paling banyak dia punya matahari daripada air. Jadi jangan dulu pergi di Afrika, ada juga yang di bagian timur, Indonesia Timur banyak juga yang kekurangan air. Jadi saya saran untuk semua manusia yang punya ketersediaan air yang banyak, tolonglah jangan sia-siakan, jangan buang-buang dengan percuma itu air. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan air. So, pakailah air dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang. Jangan terlalu banyak pakai. Secukupnya saja. Karena memang saya ini bisa memberikan kehidupan dan saya juga bisa memberikan kematian. So dolong. Bisa memberikan kehidupan dan bisa memberikan kematian. Iya, memang kalau di luar sana, di Indonesia Timur sana, kalau misalnya ada yang kekurangan air, orang juga sebagai orang yang punya ketersediaan air lebih cukup di misalnya di Gorontalo ini, orang juga harus perhatikan karena bagaimana dengan orang yang jaga cuci motor? Coba jelaskan. Orang yang punya usaha cuci motor kan pasti dari air tak buang-buang kan? Bagaimana hati dengan orang-orang yang ada di Indonesia Timur yang kekurangan air? Bagaimana orang lihat itu? Coba jelaskan. Bagaimana mau jelaskan ya? Saya juga takut membaca cerita ini walaupun saya Pak Air. Saya cuma mau bilang itulah. Marilah kita bijak menggunakan air. Kalau misalnya ada itu yang punya usaha cuci motor, ya mungkin bikin apa ya semacam daur ulang air. Jadi kalau misalnya air sudah buang-buang di situ boleh orang pakai ulang. Nah, tentunya dengan saring. Oh, ini kan ada otak, tidak ada otak kita. Siapa mau tanya apa kita tentang itu? Itu bisnis, bukan saya Pak ini itu. Oke. Jadi masalah bisnis kita orang akan bahas di kapan-kapan ya begitu ya. Sekarang juga orang bahas itu tertarik tiba-tiba dengan masalah bisnis tadi. Tapi kan ente sudah masuk dalam kemasan, baru dia ada bayar lagi. Orang harus bayar babili Pak ente. Padahal air di dunia ini kan macam di Gorontalo ini kan ada disediakan. Tapi ente sudah di bisnis ini. Ya memang gini ya, banyak juga usaha-usaha yang kreatif. Macam ente bilang tadi Pak Bapu, bahwa kita orang ini kenapa sudah ada dalam kemasan.
ini sebenarnya mempermudah orang supaya tidak lagi mbak masak, orang tidak lagi mau timba air. Ini orang sudah bisa pergi di Indomaret, di Alfamuru. Orang bisa ambil langsung, saya itu beli, terserah mau beli pakai aplikasi kris atau mau mau bayar cash dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin menggunakan saya, yang sudah membisniskan saya itu, dia juga cari doi kasihan. Jadi ya mau nih belum ada kerja, jadi tolonglah gunakan saya sebagai tempat atau lahan untuk mendapatkan cuan, atau minimal kalian bisa sehat dengan saya. Saya cuma sarankan terakhir kepada teman-teman sekalian, semoga kalian semua bisa menggunakan saya supaya kalian bisa sehat dan tidak sakit. Minumlah air 2 liter per hari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi. Bukan ente host kita yang host, kayak makan sempat tutup. Air, Pak Air, jadi bagiin Pak Air ya. Terima kasih karena sudah berbagi dengan orang. Ada beberapa hal juga yang tiba aku dapat pati Pak Air ini ya. Guys, teman-teman sekalian ya, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari pertemuan atau podcast kali ini, podcast dengan Pak Air. Yang pertama, air adalah sumber kehidupan. Yang kedua adalah ada 2 macam air yang bisa memberikan kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah air minum, yang kedua air mani. Baru yang ketiga, gunakanlah air mani. Gunakanlah air dengan sebaik-baiknya. Kasihan dengan orang-orang yang tidak punya air di belahan bumi manapun. Jadi jangan buang-buang air tanpa orang pusing dengan orang-orang yang tidak punya air di manapun mereka berada. Jadi jangan pakai air sebanyak-banyaknya tanpa ada manfaat. Oke, demikian podcast dengan Pak Air kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri. Kalau bagi ngoni bermanfaat, oke. Dan ada juga yang katanya kan, so berapa lama bagi ini? Hey, kita semua sebab podcast dengan manusia. Orang tidak punya apa-apa. Paling banyak orang itu manusia yang oknum, bukan semua manusia yang tiba aku ada bilangin. Beberapa manusia, kalau ada beberapa manusia yang tersinggung dengan tiba aku macam di podcast sebelumnya dengan pohon, anjing manusia, begitu yang bakincing di pohon, berarti dia manusia itu anjing. Cuma yang jaga bakincing di pohon yang tersinggung. Kalau yang tidak jaga bakincing di pohon, itu jangan tersinggung ya. Ini cuma sekedar informasi kepada teman-teman sekalian. Semoga kalian semua bisa terhibur, karena walaupun saya bercerita dengan barang-barang mati dan yang seperti pohon itu kan hidup dia tapi tidak bisa bicara, tapi orang nggak cerita itu aja. Jadi tiba aku cuma sampaikan kepada teman-teman sekalian, mending saya bercerita dengan benda mati atau benda seperti pohon, supaya apa dulu DP nama bagi tibaku itu bahwa orang juga butuh podcast, tidak juga manusia. Karena kadang-kadang ente ini apa dulu jaga bakal sedikit lah. Jadi mending dengan dorang begitu. Makasih ya, terima kasih semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mau tutup. Dadah, assalamualaikum.